Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan hidayah, taufik serta inayah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini meskipun cuaca hujan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama berkumpul di Masjid At-Taqwa dalam rangka tholabul ilmi. Mudah-mudahan tholabul ilmi kita di pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, itba'un tabi'in, termasuk kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mensuri tauladani apa-apa yang telah beliau contohkan semasa hidupnya, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensuri tauladani sunnah-sunnah beliau, kita dijadikan umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah At-Taqwa rahimakumullah. Setelah kemarin kita menghatamkan salah satu kitab fikih yaitu Safinah, selanjutnya kita mencoba membahas ke kitab fikih berikutnya dengan nama Fathul Qorib. Ini sarah kitab At-Taqrib. Kalau Safinah sarahnya Safinatun Najah, kalau Takrib sarahnya atau penjelasannya itu Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirina wa sahabatihi ajma'in. Qala asy-syaikhu al-imamu al-alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Qasim as-Safi'iyyu taghammadahullahu birahmatihi wa ridwanihi, amin. Telah berkata Syekh Al-Imam Al-Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Qasim Asy-Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keridhoannya kepada beliau.
Alhamdulillahi tabarukan bi fatihatil kitabi li'annaha ibtida'u kulli mri'in dibalin wa khotimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawab. Lafad alhamdulillah diungkapkan dengan tujuan mencari berkah dengan lafad yang menjadi permulaannya kitab suci Al-Quran, karena sesungguhnya lafad alhamdulillah adalah permulaan setiap perkara yang memiliki nilai baik, pungkasan setiap doa yang dikabulkan, dan menjadi ungkapan akhir orang-orang mukmin di dalam surga, yakni tempat balasan amal di dunia. Jadi musonif atau pengarang kitab ini memulai selain dengan lafaz bismillah, beliau juga memulai permulaan kitab ini dengan lafaz alhamdulillah. Karena lafaz alhamdulillah ini juga digunakan sebagai awal permulaan setelah bacaan basmalah di dalam kitab suci Al-Quran. Ahmadu awwafaqa man aroda, saya memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi taufik ataupun pertolongan min ibadihi tafaqihi fid dini litafaqahi fid dini ala waqfi maradih, yang telah memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki untuk memahami atau cerdik atau pandai dalam ilmu agama yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut akan dipintarkan, akan dicerdaskan di dalam memahami ilmu agama. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin al-qaili, dan saya memohon rahmat dan keselamatan untuk makhluk yang paling utama, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pemimpin para rasul, yang telah bersabda, al-qaili, yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dipandaikan oleh Allah dalam urusan agama. Wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikri dzakirina wa syahwil ghafilin, dan saya juga berdoa untuk keluarga dan para sahabat beliau pada saat ingat-ingatnya orang, pada saat ingatnya orang-orang yang ingat, dan pada saat lupanya orang-orang yang lupa. Wa ba'du hadza kitabu fi goyatil ikhtisari wa tahdzibi wa dha'duhu alal kitabil musamma bit taqrib. Saya membaca bismillah, alhamdulillah. Setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, kitab ini merupakan kitab yang sangat ringkas dan sangat dimurnikan. Saya menyusunnya sebagai syarah atau penjelas kitab yang bernama At-Taqrib, liyantafi'a bihi al-muhtaju minal mubtadi'ina li furu'i syari'ati wad din, supaya bisa bermanfaat bagi para pemula yang membutuhkan pengetahuan tentang furu'iyah atau masalah cabang syariat dan agama.
waliyakuna wasilatan linajai yaumaddin wa naf'an li ibadihil muslimin, dan supaya bisa menjadi jembatan keberuntungan bagi saya di hari kiamat dan bisa bermanfaat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beragama Islam. Innahu sami'ud du'ai ibadihi wa qaribun mujibun wa man qasadahu la yakhibu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa hamba-hambanya, Maha dekat dan Maha mengabulkan permohonan. Barang siapa yang menuju padanya maka dia tidak akan rugi, dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka sesungguhnya aku dekat. Wa'lam annahu yujadu fi badi nusakhi hadal kitabi fi ghairi khutubatihi tasmiyatuhu tarotan bitakribi wa tarotan bigoyatil ikhtisari. Ketahuilah sesungguhnya di sebagian naskah kitab ini pada selain pembukaannya telah ditemukan pemberian nama kitab ini, terkadang dengan nama At-Takrib dan terkadang dengan nama Ghayah al-Ikhtisar. Falidzalika samaituhu bismaini ahaduhuma Fathul Qarib al-Mujib fi syarhi al-Fadi Takrib wasannil qaulul mukhtari fi syarhi Goyatil Ikhtisar. Oleh sebab itu saya memberi nama kitab ini dengan dua nama. Pertama Fathul Qarib al-Mujib, kedua adalah Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarhil Ikhtisar. Qala Syekh Imam Abu Thayyib, telah berkata Syekh Imam Abu Thayyib, wa tastahiru aidan, dan juga telah dijuluki Abu Syuja aidan bi Abi Syuja, dan juga sering dijuluki dengan nama Abu Syuja yang menjadi lentera agama, Sihabul Millati Waddin yang menjadi lentera agama, Ahmad bin Al-Husaini ibni Ahmad al-Aspihai sakallahu tarahu sobibar rahmati wa radwani wa askanahu a'la faradisil jinani, yakni Ahmad ibni Husain bin Ahmad al-Aspihani, semoga Allah mencurahkan limpahan rahmat dan keridhaan kepada beliau dan menempatkan beliau di surga Firdaus yang tinggi. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ibtida'u kitabi hadza wallahi ismun lidzatil wajibil wujudi warrahmanu ablaghu minar rahimi. Lafaz Allah adalah nama bagi zat yang wajib wujudnya. Lafaz Ar-Rahman lebih banyak kandungan maknanya daripada lafaz Ar-Rahim. Alhamdulillahi huwassana'u ala Allahi ta'ala bil jamili ala jihati ta'dim. Segala puji bagi Allah. Lafaz alhamdulillah adalah ungkapan pujian kepada Allah dengan pujian yang baik sebagai bentuk pengagungan. Rabbu ay malikil alamina bi fathil lami wa huwa kama qala Ibnu Malik ismu jami'i khasun biman yaqilul la jam'u
Wa mufraduhu alamu bi fathil lami li'annahu ismun amun lima liyaumillahi wal jam'u khasun biman ya'qilu. Yang menjadi Tuhan alam semesta lafad alamina dengan dibaca patah huruf lamnya, alamin la. Huruf lamnya dibaca patah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Malik adalah sebagai isim jama' yang tertentu bagi makhluk yang berakal. Jadi lafad alamina itu menurut Imam Malik sebagai jama' yang berarti ialah untuk makhluk yang berakal. Jadi alamina itu khusus untuk makhluk yang berakal. Bukan lafaz jama' bentuk mufrad dari lafaz al-alamina. Adalah lafaz alam dengan dibaca patah huruf lamnya, karena sesungguhnya lafaz alam adalah nama yang mencakup segala hal selain Allah, sedangkan lafaz jama' adalah tertentu bagi makhluk yang berakal. Jadi kalau alam itu pengertiannya semua makhluk yang ada di muka bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan lafaz alamina ialah segala bentuk atau semua makhluk, khusus makhluk yang berakal. Jadi di dunia ini ada makhluk yang berakal, ada juga yang tidak berakal. Nah, kalau alam seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini selain Allah. Kalau alamina seluruh makhluk yang berakal yang ada di dunia ini. Itu diantaranya muqaddimah dari pengarang kitab Fathul Qorib ini. Jadi beliau memulai bacaan di dalam atau tulisan di dalam kitabnya ini dengan tulisan sesudah tulisan basmalah itu dilanjutkan dengan tulisan alhamdulillah sebagai bentuk pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan yang mana alhamdulillah ini merupakan permulaan di dalam kitab suci Al-Qur'an setelah basmalah. Jadi ada sabda Nabi juga, kullum ri'in dibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Setiap perkara yang dianggap baik yang tidak diawali dengan basmalah, maka perbuatan tersebut kurang sempurna. Nah, ada juga barusan kulum ri'in dibalin. Jadi setiap perkara yang dianggap baik harus dimulai dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah juga merupakan penutup dari doa-doanya orang mukmin. Dan itu seputar muqaddimah tentang kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh musannif atau pengarang kitab. Kita masuk ke pembahasan pertama. Kitabul Ahkamit Toharoti. Kitab ini menjelaskan hukum-hukum toharoh. Wal kitabu jeung ari kitab lugotan ceuk lugot eta masdarun isim masdar bimakna domi kalawan makna ngumpulkeun, wal jami'i kalawan makna kumpul, wal jami'i jeung ngumpulkeun, wal istilahan jeung ari kitab ceuk makna istilah eta ismun jinsin isim jinis minal ahkami tina pirang-pirang hukum. Jadi kitab secara bahasa adalah bentuk kalimat masdar yang bermakna mengumpulkan, sedangkan secara istilah kitab adalah nama suatu jenis dari beberapa hukum.
Amal babu anapun ari bab eta pasmun ngaran linauin pikeun pirang-pirang warna mima tina perkara dakhola anu asup naon perkara tahta dalikal jinsi dihanapeun itu jenis. Adapun bab adalah nama bagi satu macam yang masuk di bawah cakupan jenis hukum. Wa toharatu bipati toi, wa toharatu jeung ari lapad toharatu bipati toi kalawan dipatahkeun tona toharatu. Lugotan ceuk lugot eta annadopatu bersih. Wa amma sar'an jeung anapun ari toharoh ceuk sara mah eta faqihan tetep tapasiru kasirotun kalawan tafsir anu loba. Lapad at-toharoh dengan dibaca patah huruf to-nya secara bahasa bermakna bersih, sedangkan secara sara maka terdapat definisi yang cukup banyak di dalam menjelaskan arti lafad at-toharoh. Minha eta tetep tina toharoh qauluhum ari dawuhan para ulama eta fi'luma migawe hiji perkara tustabahu anu nimeunangkeun naon bihi kalawan perkara naon as-sholatu salat. Aimin wuduin tegesna tina saumpama wudu wa goslin jeung adus wa tayamumin jeung tayamum wa ijalatun najasati jeung ngaleungitkeun najis. Di antara definisinya toharoh adalah ungkapan ulama tentang at-toharoh adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, yaitu perbuatan yang berupa wudu, mandi wajib, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi toharoh itu menurut para ulama ialah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya untuk melaksanakan sholat, seperti wudu itu termasuk toharoh, mandi wajib juga toharoh, tayamum juga toharoh, dan menghilangkan najis juga itu termasuk toharoh. Nah, amat tuharotu anapun ari lapad tuharotu at-tuharotu bidomin kalawan didomahkeun fasmun eta hiji ngaran libaqiyatil ma'i ku tetepna cai. Adapun lapad at-tuharoh dengan dibaca domah huruf to-nya, kalau tadi to-nya dibaca fathah toharoh, sedangkan ini dibaca domah at-tuharoh, adalah nama sisa air yang telah digunakan untuk bersuci. Walam makana jeung pastina kabuktian naon alma ucai eta alatun hiji alat litoharoti pikeun sucuci. Mengingat air merupakan alat untuk bersuci, maka musonif menyisipkan tentang pembahasan macam-macam air. Nah, di dalam pembahasan toharoh, karena toharoh identik dengan air dan air merupakan sebagai alat untuk bersuci, untuk toharoh, maka musonif atau pengarang kitab ini menyisipkan juga masalah-masalah tentang air yang akan dipakai untuk melaksanakan toharoh. Beliau berkata, air yang boleh dipakai. Fakola mangkang ucap saha musonif, al miyahu ari pirang-pirang cai allati anu
ya juju menang naon alati yasihu tegesna sah naon alati at-tathiru dipake susuci biha kalawan cai sab'u miyahin ari 7 pirang-pirang cai. Jadi telah berkata musonif pengarang kitab ini bahwa air yang bisa dipakai untuk bersuci, yakni sah air tersebut untuk bersuci, itu menjadi atau terbagi menjadi 7 macam air. Jadi air yang bisa dipakai untuk toharoh bersuci, bisa dipakai wudhu, bisa dipakai mandi wajib, dan bisa untuk menghilangkan najis. Itu ada 7 macam-macam air. Ma'us samai hiji cai langit, air nazili tegesna cai anu turun minha ti langit, wa huwa jeung ari cai anu turun ti langit teh eta almatoru cai hujan. Jadi yang pertama yang bisa dipakai untuk bersuci itu air langit, yakni air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Nah, air hujan bisa dipakai untuk bersuci, baik itu langsung misalkan dari langit kita wudhu ketika hujan, atau air tersebut kita tampung dulu di wadah atau semacamnya baru kita pakai untuk toharoh. Nah, jadi bukan hanya wudhu, pokoknya untuk toharoh selain tayamum, karena tayamum khusus menggunakan tanah. Jadi bisa dipakai wudhu, bisa dipakai untuk mandi wajib, dan bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, jadi yang pertama menurut musannif para ulama atau pengarang kitab ini, air yang sah atau bisa dipakai untuk bersuci itu ialah air langit, yakni air yang turun dari langit atau sering disebut dengan air hujan. Nah, yang pertama. Wa ma'ul bahri jeung kadua cai laut, ail milhi tegesna cai asin. Ya, yang kedua air yang sah dan bisa dipakai untuk bersuci atau toharoh itu air laut, yakni air yang rasanya asin. Nah, air laut bisa dipakai untuk bersuci, nah, atau toharoh. Wa mat'un nahri jeung katilu cai walungan, ail hulwi tegesna cai tawar. Yang ketiga, air yang sah dipakai bersuci itu air sungai atau air yang tawar, tidak ada rasanya. Nah, air sungai bisa dipakai untuk toharoh atau bersuci. Wa ma'ul bi'ri jeung kaopat cai sumur, air tanah. Nah, itu air tanah yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah, air sumur atau air tanah, nah itu termasuk ke dalam air yang bisa dan sah dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul aini jeung ka-5 ya, wa ma'ul aini jeung ka-5 nyaeta sumber air atau mata air. Misalkan di gunung lah, aya sumber air atau mata air. Nah, itu bisa dipakai untuk bersuci. Wa ma'us salji jeung kagenep cai salju atau cai es. Nah, itu bisa misalkan di negara mana misalkan yang turun salju. Nah, ketika si saljunya sudah mencair, maka bisa dipakai untuk toharoh. Wa ma'ul barodi jeung cai ibun. Nah, wa ma'ul barodi jeung katujuh cai ibun.
Nah, caibun bisa dipakai untuk bersuci. Jadi sekali lagi di dalam kitab ini musannif menjelaskan tentang bermacam-macam air yang bisa atau sah dipakai untuk bersuci. Nah, jadi musannif menjelaskan ada 7 macam air yang bisa dan sah dipakai untuk bersuci. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima sumber air atau mata air, yang keenam air salju atau air es, yang ketujuh air embun. Nah itu, selain itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, wa yajma'u jeung ngumpulkeun saha musannif hadhihi sab'ata kana ieu cai anu 7 teh naon qauluka ucapan anjeun ma naon bae perkara nazala anu turun naon perkara minas samai ti langit au nabaa atawa nu kaluar minal ardi ti bumi ala ai sifatin netepan kana sifatna kana kabuktian naon sifat min ahlil khilqati min aslil khilqati tina asalna sifatna cai. Ketujuh macam air ini terkumpul di dalam ungkapan pokoknya setiap air yang sah digunakan bersuci, patokannya air yang sah digunakan bersuci itu ialah air, segala macam air yang turun dari langit dan keluar dari bumi yang dalam bentuk sifatnya sesuai dengan aslinya. Jadi belum tercampur benda suci atau benda apapun. Nah, seperti misalkan air yang sudah ditambah kopi kan jadi berubah namanya jadi air kopi. Nah itu tidak bisa. Jadi harus air mutlak. Air misalkan ditambah susu berubah jadi nama jadi air susu, tambah teh, air teh atau air kelapa. Nah itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sumal miyahu terus ari pirang-pirang cai eta tan kosimu narima kabagi naon cai ala arbati aksamin netepan kana 4 pirang-pirang bagian dan air ini terbagi menjadi 4 bagian. Ahaduha ari anu nomor kahijina tina 4 eta tohirun cai anu suci fi nafsihi dina zatna cai cenah mutoharun tur bisa nyucikeun li goirihi kaliyana cai goiru makruhin kalayan teu dimakruhkeun naon istimaluhu makena cai wahwa jeung ari cai anu suci tur nyucikeun jeung teu dimakruhkeun dina nalika dipake nyaeta almaul mutlaku cai mutlak. Jadi yang pertama pembagian air itu yang 7 tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah ada air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan ketika kita menggunakan air tersebut. Yang yang air tersebut ialah air mutlak yang tadi air hujan dan sebagainya. Nah itu air yang suci dan mensucikan yang tidak dimakruhkan ketika kita menggunakannya. Nah, jadi air yang 7 tadi dalam kondisi biasa, kondisi normal, nah itu tidak dimakruhkan di dalam menggunakannya. Nah, fala yaduru mangka teu madarat naon al-qayyidu kaid al-munfaku kama il bi'ri fi kaunihi mutlakon.
sehingga tidak berpengaruh pada kemutlakan air ketika berupa ikatan sebuah nama yang bisa terlepas seperti air sumur. Wasani jeung ari anu kaduana, jadi yang pertama tadi air suci dan mensucikan serta tidak dimakruhkan ketika menggunakannya, yaitu air mutlak. Wasani jeung anu kaduana nyaeta tohirun, cai anu suci, fi nafsihi dina datna cai, mutahharun tur bisa nyucikeun, li ghairihi kana liana cai, makruhun tatapina dimakruhkeun, naon istimaluhu makena cai, fil badani dina badan, la fis saubi henteu dina pakaian, wa huwa almahul musammasu. Yang kedua ialah air yang suci dan mensucikan, tetapi hukumnya dimakruhkan ketika kita menggunakannya. Tapi menggunakannya dimakruhkan itu ketika menggunakan untuk anggota badan, dan tidak dimakruhkan untuk mencuci pakaian. Nah itu mah tidak dimakruhkan. Jadi dimakruhkannya itu untuk wudu, untuk mandi wajib. Adapun untuk mencuci pakaian itu tidak dihukumi makruh. Mana air tersebut? Wahwa, dan air tersebut ialah almaul musammasu, ail musakhonu bita siri samsi fihi, yaitu air yang dipanaskan dengan panas matahari. Nah, jadi kalau kita punya air misalkan sengaja kita panaskan di tengah terik matahari, nah, sengaja, nah maka air tersebut statusnya suci dan mensucikan, tetapi air tersebut makruh digunakan untuk toharoh, tapi toharoh yang berhubungan dengan badan, anggota badan seperti wudhu dan mandi wajib. Adapun untuk mencuci pakaian itu tidak dihukumi makruh. Jadi air yang sengaja dipanaskan dengan panas terik matahari. Nah, wa innama yukrahu jeung pastina dimakruhkeun saraan ceuk sara bikutri harin kalawan panasna beurang, fi inain dina wadah, muntobiin ila inail nakdaini. Air musammas, air yang tadi dipanaskan dengan matahari, hanya dimakruhkan secara sara bila digunakan di daerah panas. Daerah panas, misalkan kita ada panas, ada hujan. Nah, bila digunakan di daerah panas dengan menggunakan wadah yang tercetak atau terbuat dari logam. Nah, tapi si wadahnya harus terbuat dari logam. Misalkan dari stainless, dari aluminium, nah itu makruh. Adapun tidak dimakruhkan apabila dipanaskan menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kalau wadahnya terbuat dari emas dan perak itu tidak dihukumi makruh. Jadi yang dihukumi makruh itu yang dipanaskan oleh sinar matahari, airnya ditampung menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Nah, jadi dari aluminium, misalkan dari tembaga, dari stainless, nah itu dihukumi makruh. Nah, alasannya karena emas dan perak itu keduanya bersih dari yang namanya karat. Jadi emas dan perak itu tidak berkarat alasannya. Wa idza baruda al karahatu, maka
ketika air musammas menjadi dingin, tadi air yang dipanaskan makruh digunakan. Nah, ketika air tersebut menjadi dingin kembali, misalkan disimpan dulu sesudah panas, simpan lalu dingin kembali, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Jadi tidak makruh lagi kalau sudah dingin kembali. Namun Imam Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara mutlak. Nah, sedangkan menurut Imam Nawawi air musammas itu tidak dihukumi makruh, tetap biasa gitu. Tidak. Ini kan tadi pendapat Imam Syafi'i, air musammas itu dihukumi makruh, tetapi menurut Imam Nawawi air ini secara mutlak tidak dihukumi makruh. Dan juga dimakruhkan menggunakan air yang terlalu panas dan terlalu dingin. Dan juga menurut Imam Syafi'i dimakruhkan juga selain air musammas tadi yang dipanaskan melalui terik matahari, dimakruhkan juga menggunakan air yang terlalu dingin dan terlalu panas. Misalkan wudhu atau mandi menggunakan air yang terlalu dingin dan terlalu panas, misalkan air es, misalkan sengaja, misalkan lagi musim panas, kita wudhu pakai air es yang terlalu dingin, nah itu sah wudhunya, tapi hanya sekedar dimakruhkan. Atau lagi musim dingin menggunakan air yang terlalu panas misalkan, nah itu juga dimakruhkan. Terlalu panas, bukan hangat tapi panas, nah itu selain merusak ke badan kita, misalnya bisa mengakibatkan melepuh, itu juga dimakruhkan secara syariat. Nah, itu dua. Air suci dan mensucikan tidak dimakruhkan dalam menggunakannya. Yang kedua, air suci dan mensucikan tetapi dimakruhkan ketika menggunakannya. Wal qismu salisu jeung ari bagian anu katilu eta tohirun cai anu suci fi nafsihi dina datna cai, goiru mutohirin tetapi teu bisa nyucikeun li goirihi kana liana cai. Wahwa jeung ari cai anu suci teu nyucikeun eta almaul mustamalu cai anu geus dipake, firofil hadasi dina ngaleungitkeun hadas, au ijalatin najsin atawa ngaleungitkeun najis. In lam yatagoyar sanajan teu berubah, walam yajid jeung teu nambahan waznuhu kana wadahna cai bada infisolihi sabada papisahna cai amatina perkara kana anu kabuktianan perkara bada intibari ma sabada misana perkara yatasayyarobahu al magsulu minal ma'i. Yang ketiga tadi macam air yang empat itu. Yang ketiga ialah air yang suci tapi tidak mensucikan. Jadi ada air suci mensucikan, ada juga air yang suci tetapi tidak mensucikan. Pada yang lainnya yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu suci hukumnya tetapi tidak mensucikan, boleh diminum. Atau terkena air juga terkena baju tidak mengakibatkan najis karena posisinya suci. Nah, air mustakmal itu. Apa air mustakmal itu? Air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Nah, air mustakmal ialah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, air bekas wudhu, air bekas tayamum. Ketika kita menampung air bekas wudhu, menampung air bekas mandi wajib, maka hukum air tampungan tadi statusnya suci, boleh diminum karena suci, tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk wudhu kembali, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, tidak bisa dipakai untuk melakukan mandi wajib kembali, hanya sekali pakai kalau untuk bersuci. Nah, itu air mustakmal. Makanya hati-hati
Nah, ketika kita wudu, ketika kita mandi wajib menggunakan misalkan ember yang ukurannya di bawah 2 kula, ketika kita wudu ada ada cipratan air yang masuk lagi ke tempat kita ambil air, nah maka hukum tempat penampungan air tersebut menjadi mustakmal. Maka harus hati-hati, harus pelan-pelan gitu ketika berwudu kalau menggunakan bak mandi yang ukurannya kurang dari 2 kulah atau ember yang kurang dari 2 kulah, itu harus hati-hati gitu. Jangan sampai ada cipratan yang masuk ke dalam penampungan air tersebut. Atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Atau air yang digunakan untuk menghilangkan najis, tentu najisnya najis hukmiyah. Kalau najisnya najis ainiyah yang ada bentuknya, yang ada wujudnya, itu airnya bukan air mustakmal, tapi air najis. Airnya najis, bukan suci. Kalau air yang bekas digunakan menghilangkan najis yang dalam kondisi ainiyahnya ada, nah itu airnya bukan air mustakmal, tapi airnya najis. Status airnya menjadi najis, tidak boleh diminum. Dan apabila air tersebut terkena badan atau pakaian, maka pakaian dan badan kita menjadi najis, harus dicuci. Nah, air mustakmal ini air bekas mencuci najis, yang najisnya itu hukumnya hukum hukmiyah. Jadi si ainiyahnya sudah tidak ada bau, sudah tidak ada rasa, dan sudah tidak ada rupa, nah maka statusnya najis tersebut menjadi najis hukmiyah. Nah, apabila kita basuh najis tersebut, maka airnya berubah menjadi mustakmal. Contoh, misalkan di dalam karpet ada kotoran, ada najis misalkan. Ini ainiyah ada, hukmiyah juga ada. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Ainiyahnya kita hilangkan dulu, kita ambil, lap pakai tisu. Nah, lap misalkan bersih, bentuknya sudah tidak ada, rasanya kalaupun secara misalkan jilat tidak ada lah misalkan, atau dicium juga tidak ada. Tapi kalau dicium, kalau misalkan susah banget masih ada aromanya, itu dimaafkan. Nah, ketika bentuknya sudah tidak ada, maka status najis ini menjadi najis hukmiyah. Nah, cara menghilangkannya hanya cukup dialiri air. Nah, bekas aliran air kan pasti air itu tergenang di sini. Nah, air di sini itu hukumnya menjadi mustakmal, bukan lagi menjadi mutanajis. Kalau misalkan kita cara membersihkannya tidak dihilangkan dulu ainiyahnya, misal ada kotoran di sini, langsung aja kita bersihkan pakai air. Nah, langsung misalkan tidak lagi dialiri air terakhirnya, maka statusnya ini menjadi mutanajis, semua najis. Misalkan ini keinjak karena basah, langsung keinjak, nempel di sana, wah najis semuanya. Makanya untuk seorang marbot atau pengurus masjid itu harus paham tentang tata cara menghilangkan najis. Jadi tidak asal menghilangkan najis itu, baik di lantai maupun di karpet atau di manalah, harus ada tata cara. Jangan sampai langsung dibersihkan secara kasat mata, oke bersih, tetapi secara hukum itu masih ada hukum najis hukmiyahnya. Nah, balik lagi, air mustakmal itu air yang bekas digunakan hadas, untuk menghilangkan hadas, bekas wudu, bekas mandi wajib, dan air bekas menghilangkan najis, tetapi najisnya yang sudah bersifat hukmiyah, bukan najis ainiyah. Kalau najisnya masih bersifat ainiyah, masih ada
bentuk, masih ada rasa dan masih ada baunya, maka airnya bukan mustakmal tapi airnya menjadi mutanajis. Itu seputar air mustakmal. Wal mutagoyiru, air mutagoyir, air yang berubah, maksudnya termasuk bagian air yang ketiga adalah air yang berubah salah satu sifatnya sebab tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang mencegah kemutlakan nama air, maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci namun tidak bisa digunakan mensucikan. Nah, yang termasuk air mutagoyaro atau air berubah itu tadi air yang tercampur barang suci hingga merubah nama air tersebut. Misal asalnya air tawar suci dan mensucikan 1 gelas misal, tambahinlah kopi barang suci kan, suci, tambah kopi, maka otomatis berubah namanya menjadi air kopi. Nah, walaupun air tersebut suci, karena dimasukkan barang suci dan merubah nama air, maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Air tawar, air bening, misalkan air mineral, dimasukinlah kita celupin teh, nah otomatis berubah. Tapi kalau sampai tidak merubah nama, misalkan air yang banyak, misalkan 1 ember dimasukin kopi 1 sendok, pasti kan tidak akan berubah. Nah itu mah tidak menjadi masalah gitu istilahnya, tidak apa-apa kalau tidak sampai merubah nama. Tidak mungkin misalkan air yang banyak dicelupin misalkan teh atau gula atau apa sedikit dan tidak merubah, misalkan jadi namanya jadi air teh karena tidak kelihatan perubahannya, maka itu tidak termasuk air yang berubah. Nah, itu jadi yang dimaksud berubah itu tadi airnya sedikit dimasukin barang yang suci, hingga setelah dimasukin barang tersebut lalu berubahlah nama air tersebut yang asalnya misalkan air mineral jadi air kopi, air teh, air susu dan air yang lainnya. Nah itu yang dimaksud dengan air yang tidak bisa dipakai bersuci, karena statusnya suci tetapi tidak mensucikan. Sedangkan untuk syarat untuk air dipakai toharoh itu harus suci dan mensucikan. Baik perubahannya itu nampak oleh indera ataupun dikira-kira saja tuh. Seperti air yang tercampur oleh sesuatu yang sifatnya sama-sama dengan sifat air, seperti air mawar yang sudah tidak berbau dari air mustakmal, atau tercampur air mawar meskipun secara perubahan bentuk itu tidak kelihatan misalkan, tapi karena jumlahnya banyak si air mawarnya, nah itu juga merubah status air menjadi air yang tidak mensucikan. Jika perubahannya tidak sampai menghilangkan kemutlakan nama air tuh, dengan gambaran perubahan yang disebabkan tercampur barang yang suci hanya sedikit, atau sebab tercampur dengan barang yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air dan dikira-kirakan terjadi perubahan namun hanya ternyata tidak berubah, maka air tersebut tidak rusak sifat suci dan mensucikannya, maka air tersebut dapat digunakan mensucikan perkara lain. Jadi kalau hanya sekedar sedikit tidak nampak perubahan yang signifikan, maka airnya tetap menjadi suci dan tidak merubah nama air dari yang namanya suci dan mensucikan, atau misalkan dari yang namanya suci jadi tidak mensucikan kalau sedikit. Dengan ungkapan kholatohu atau pencampur, sesuatu yang mencampur, musonif mengecualikan perubahan air yang disebabkan perkara suci yang hanya bersandingan dengan air, tidak mencampur, maka sungguhnya air tersebut tetap mensucikan walaupun perubahannya banyak. Nah, termasuk juga tidak termasuk dengan muholat, dikecualikan apabila ada campuran barang suci ke air, misalnya air dicampuri barang suci tetapi
barang tersebut tidak bisa bercampur dengan air. Berarti misalkan minyak ya, jadi terpisah gitu antara air dan minyak, pasti terpisah, air di bawah, minyak di atas. Nah itu mah tidak, itu juga tidak merubah bentuk air atau tidak merubah kesucian air, walaupun ada perubahan misalkan, tapi tidak merubah bentuk air karena itu terpisah, antara air dan barang sucinya itu terpisah, tidak tercampur. Begitu juga hukumnya tetap mensucikan adalah air yang berubah sebab tercampur perkara mukhalid yang tidak bisa dihindari oleh air, seperti lumpur, lumut, perkara yang berada di dalam berdiamnya air, yang tempat aliran air, serta air yang berubah sebab terlalu lama diam, maka sesungguhnya air tersebut hukumnya suci dan mensucikan. Atau air di sungai misalkan ada lumpur jadi berubah warna jadi hijau misalkan, nah itu tidak merusak nama air. Atau ada ada benda misalkan kayu yang terendam, nah jadi dari kayu itu jadi berubah warna air, nah itu juga tidak merubah bentuk air atau nama air atau kesucian air tidak berubah. Lalu yang keempat adalah air najis. Tuh, maksudnya air yang terkena najis. Yang tadi yang 4, air suci dan mensucikan tapi dimakruhkan, air suci dan mensucikan tidak dimakruhkan, air suci tetapi tidak mensucikan yaitu air mustamal, dan yang keempat air najis atau air yang terkena najis. Nah, jadi air itu terbagi 4 tadi. Yang keempat adalah air najis. Jadi, air najis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis baik sampai berubah sifatnya atau tidak, dan kondisi air tersebut kurang dari 2 kula. Air najis itu terbagi 2. Yang pertama air najis yang sedikit, yaitu air yang terkena najis baik sampai berubah sifatnya atau tidak, dan kondisi air tersebut kurang dari 2 kula. Jadi ada air sedikit, ada air banyak. Air yang sedikit konsekuensinya apabila air tersebut terkena najis, maka otomatis air tersebut menjadi najis. Kita punya air 1 gelas terkena najis, maka otomatis langsung najis. Kita punya air 1 ember terkena najis, maka otomatis tidak bisa disucikan kembali karena air tersebut udah otomatis menjadi najis. Dikecualikan dari bagian ini air mutanajis yang sedikit, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya ketika disembelih atau dipotong anggota badannya, seperti lalat, dengan syarat jika tidak disengaja memasukkan dan tidak sampai merubah sifat air. Kecuali kita punya air sedikit, ada binatang yang masuk yang tidak ada mengalir darah ketika dipotong anggota badannya atau disembelih, misalkan seperti lalat. Tiba-tiba masuk, kita punya air 1 gelas misalkan, tiba-tiba lalat masuk, nah itu tidak najis, itu dimaafkan walaupun airnya sedikit. Nah itu. Begitu juga dikecualikan adalah najis yang tidak nampak oleh mata, maka kedua najis tersebut tidak sampai menajiskan air. Dan juga dikecualikan beberapa najis yang disebutkan pada kitab-kitab yang luas pembahasannya, atau najis-najis yang tidak nampak mata, misalkan kita tidak tahu bahwa ember tersebut misalkan sudah terkena najis atau tidak, nah tapi dari kelihatan kasat mata tidak terlihat, nah itu juga dimaafkan atau dikecualikan. Dan musonif memberi petunjuk terhadap bagian kedua dari bagian air yang keempat ini dengan ungkapan beliau, atau air yang terkena najis ukurannya banyak atau 2 kula atau lebih, maka namun berubah sifatnya baik perubahannya sedikit maupun banyak, ukuran 2 kula adalah ukuran kurang lebih 500 rit negara Baghdad menurut pendapat ulama. Nah, yang kedua ialah air yang 2 kula atau lebih.
Kalau di bak mandi ukuran persegi itu kurang lebih ukurannya 60 cm persegi. Ketika kita punya wadah yang berbentuk kubus, nah ukurannya panjang kali lebar kali tinggi 60 cm, maka ketika wadah itu penuh, nah itu ukurannya sudah termasuk 2 kula. Apa perbedaannya air sedikit yang di bawah 2 kula dengan air banyak yang 2 kula atau lebih? Tadi air sedikit apabila terkena najis maka otomatis airnya menjadi najis. Tapi ketika air 2 kula terkena najis, maka sebelum menghukumi najis harus dilihat dulu apakah ada perubahan tidak. Baik dari rupanya, dari bentuk, dari warna, baik dari rasa, dan baik dari bau. Jadi misalkan kita mempunyai air 2 kula terkena najis, nah lihat si airnya ada perubahan bentuk enggak? Apakah airnya jadi berubah warna disebabkan terkena najis tersebut, atau airnya jadi berubah baunya karena disebabkan najis tersebut, atau rasanya jadi berubah. Nah, apabila tidak ada perubahan dari ketiga bentuk tadi, baik rasa, rupa, dan bau, maka airnya tetap menjadi air suci dan mensucikan. Tapi jadi sekali lagi, kalau air sedikit terkena najis, otomatis airnya menjadi najis. Tapi kalau air banyak terkena najis, kalau tidak ada perubahan rasa, bau, dan rupa, maka airnya tetap menjadi suci dan mensucikan. Tetapi kalau ada perubahan walaupun sedikit di antara 3 tadi, bukan 3-tiganya tapi salah satu, rasa dan bau misalkan tetap tidak ada perubahan tetapi rupanya berubah, misalkan warnanya, nah itu juga najis. Warna dan bau tidak berubah tapi rasanya jadi berubah, nah itu juga najis, dan lain sebagainya. Jadi salah satu dari yang 3, rasa, bau, dan warna, kalau dari salah satu itu ada perubahan walaupun sedikit, maka otomatis airnya berubah status menjadi air mutanajis atau tidak mensucikan. Begitu juga dengan tadi mustakmal. Kalau ini kan mutanajis. Dengan mustakmal, ketika kita mempunyai air banyak, ketika kita wudhu ada cipratan lagi masuk ke dalam air yang banyak, maka air yang banyak tadi tidak akan berubah status, tetap aja suci. Jadi istilahnya kalau kita punya air banyak misalnya di kolam, ketika berwudu, ketika mandi wajib, kita tinggal masuk cemplung aja ke situ, tidak masalah karena airnya banyak. Misalkan kita mau mandi wajib, di rumah ada bak yang kira-kira ukurannya 2 kula atau lebih lah, masuk langsung misalkan kita berendam di dalam, nah itu udah otomatis suci. Dan air bekas rendaman kita juga statusnya masih suci selama tadi tidak ada perubahan baik rasa, baik warna, baik rupa. Nah itu keuntungan kita menggunakan air yang banyak. Makanya kadang di masjid-masjid tertentu di depannya itu suka disediakan kulah. Nah, dengan ukuran, tapi hati-hati, si kulahnya itu ukurannya harus 2 kulah atau lebih, jangan sampai kurang. Kalau misalkan kurang ketika orang di luar, misalkan dalam kondisi ada najis, misalkan ketika dia membasuh kaki masuk ke dalam kulah itu, kalau misalkan kulahnya kurang dari 2 kulah, berarti otomatis najis terbawa ke sininya. Makanya kalau mau bikin kulah, si kulahnya itu harus lebih dari 2 kulah. Makanya biasanya di masjid-masjid tertentu, misalnya di Cijaura, nah, suka ada. Dan sebaiknya untuk meminimalisir najis itu, sebaiknya setiap masjid itu harus disediakan kulah, dan kulah tersebut menjadi jalan satu-satunya orang masuk masjid. Jangan sampai di sini kulah, oh ternyata bisa masuk lewat situ. Jadi orang kan pilih-pilih, mau masuk kulah reka ditue. Nah, harusnya kulah itu disimpan atau dibikin di setiap pintu masuk, dan tidak boleh orang tersebut kalau mau masuk masjid harus
ke kulah dulu. Itu diantaranya untuk meminimalisir najis gitu kan. Soalnya kan tidak semua orang yang ngerti najis. Terus kan kadang ada anak kecil di luar tidak pakai sandal, misalkan nginjek najis, dia lari ke dalam masjid. Nah, otomatis si najis itu terbawa. Nah, itu misalkan ini sekali lagi, kalau ada masjid yang ada dua kulahnya, ada apa? Ada kulahnya atau tempat cuci kaki, itu disyaratkan si kulahnya itu harus berukuran 2 kulah atau lebih. Tadi misalkan kalau misalkan mau di liter, misalkan ya udah kita bikin dulu perumpamaan 60 cm persegi, misalkan. Nah, volume airnya sebanyak gimana? Nah, itu baru kita bikinkan kulah. Itu diantara air ya, bentuk macam air. Jadi keuntungannya tadi air yang 2 kulah atau lebih itu tidak ada istilah air mustamal dan tidak ada air mutanajis selama tidak ada perubahan. Tetapi kalau ada perubahan walaupun hanya sedikit di antara 3 tadi, rasanya berubah atau rupanya berubah atau warna atau baunya berubah, maka otomatis walaupun airnya sebanyak mungkin, misalkan satu kolam renang misalkan, ketika kemasukan najis, bukan benda suci tapi kemasukan najis, nah maka otomatis airnya walaupun banyak banget, tapi kalau terjadi perubahan dari salah satu yang 3 tadi, maka airnya menjadi najis. Nah, kalau misalkan ada air sedikit, nah misalkan air, nah ada air yang banyak 2 kulah, nah, terkena najis tapi tidak ada perubahan, nah, lalu kita bagi-bagi, 1 gayung ambil ke sini, 1 gayung ambil ke sini, 1 gayung ambil ke sini. Nah, karena dibagi-bagi menjadi air sedikit, itu menjadi najis. Atau sebaliknya, kita punya misalkan air 2 kulah itu 10 ember lah, misal kita punya wadah 10 ember, setiap ember kita masukin najis satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, 10, otomatis semua ember itu menjadi air najis. Untuk mensucikannya, ember tersebut kita satukan ke dalam satu tempat yang besar, masukkan 10 ember, menjadilah misalkan air tersebut 2 kulah atau lebih. Nah, otomatis air yang asalnya di ember itu jadi najis, ketika kita masukkan, disatukan ke dalam satu wadah yang ukurannya besar lebih dari 2 kulah, maka air tersebut yang asalnya najis menjadi air yang suci. Jadi kalau misalkan kita punya ember banyak, wah terkena najis nih semua, nah cara mensucikannya gitu, kita tampung ke dalam satu wadah yang besar, kita masukkan, nah otomatis air tersebut menjadi suci kembali, tapi dengan syarat tadi tidak ada perubahan. Pokoknya intinya kalau air yang banyak, perubahan lah. Kalau ada perubahan walaupun sedikit, maka air tersebut otomatis menjadi najis. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka secara mutlak air tersebut tetap dikatakan suci. Nah, itu diantara, ini baru membahas masalah toharoh, juga hanya membahas tentang masalah air. Air, jadi sekali lagi, air yang bisa dipakai untuk bersuci itu tadi ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima mata air atau sumber air, yang keenam air es atau air salju, dan yang ketujuh air embun atau air embun lah. Nah, itu 7. Nah, di antara 7 tadi ada dibagi lagi menjadi 4 ya, musonib itu menjadi 4. Nah, yang ketujuh tadi statusnya suci dan mensucikan. Nah, belum masuk kategori mustamal atau tidak, pokoknya suci dan mensucikan. Yang pertama, suci dan mensucikan air tersebut serta tidak dimakruhkan, ya seperti tadi biasa normal. Yang kedua, statusnya suci dan mensucikan tetapi dimakruhkan, yaitu air yang mutlak tadi yang 7 apabila dipanaskan dengan panas terik matahari serta wadahnya berupa logam, terbuat dari logam selain dari emas dan
perak. Kalau terbuat dari emas dan perak maka hilanglah hukum makruh. Tetapi menurut Imam Nawawi dipanaskan pemakai logam baik yang selain emas dan perak tetap saja tidak dihukumi makruh. Kalau menurut Imam Nawawi terserah kita mau pakai yang mana, itu sama-sama kuat lah. Lalu yang ketiga, air yang statusnya suci dan mensucikan, suci tetapi tidak mensucikan. Seperti tadi air yang tadi yang 7 udah dipakai atau udah pernah dipakai untuk menghilangkan hadas, air yang bekas wudu, air bekas mandi wajib, atau air yang telah digunakan menghilangkan najis yang bersifat hukmiyah. Nah itu airnya mustamal, suci airnya, tetap suci, bisa diminum atau terkena badan dan pakaian tidak akan menjadi najis badan dan pakaian, tetapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai wudu lagi, tidak bisa dipakai mandi wajib, dan tidak bisa dipakai untuk mencuci pakaian. Nah itu. Lalu yang keempat ialah air yang najis atau air yang terkena najis. Nah dari air yang najis dan terkena najis ini dibagi lagi menjadi 2, ada yang air sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit ialah air yang di bawah 2 kula. Konsekuensinya apabila terkena najis, walaupun tidak ada perubahan bentuk, rupa dan rasa, air sedikit otomatis menjadi najis. Yang kedua, air yang di atas 2 kula atau lebih. Konsekuensinya air apabila air tersebut terkena najis, selama tidak ada perubahan, maka air tersebut menjadi suci, tetap menjadi suci. Tetapi kalau ada perubahan baik rasa, warna dan baunya, walaupun perubahannya hanya sedikit, maka air tersebut menjadi najis. Nah, itulah diantara macam-macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ya, mudah-mudahan kita semua paham dengan keterangan tadi. Ya mudah-mudahan kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya mengenai air ya Pak? Ini mungkin ya kalau seperti di masjid yang besar itu ada nggak yang petugas mengecek air itu dan menentukan yang suci dan tidak suci? Kalau untuk air yang suci dan tidak suci, biasanya yang lebih tahu harusnya kita sendiri. Karena secara bentuk bisa saja misalkan air tersebut terkena najis karena tidak ada orang yang tahu, secara bentuk masih tetap misalkan air bekas wudhu kita ya Pak. Secara bentuk, fisik, rasa dan rupa tetap gitu kan, airnya sesudah dipakai dan sebelum dipakai kalau dilihat secara kasat mata misalkan secara ininya tetap gitu, tapi secara hukum ya itu makanya yang lebih tahu harusnya kita sendiri gitu. Air ini udah pernah kita pakai, atau misalkan kita mandi di kamar mandi, bisa aja misal gini, kita mandi di kamar mandi, kita mandi wajib misalkan, kita tampung air tersebut, bisa jadi kan misalkan istri kita atau anak kita menilai air tersebut masih suci dan mensucikan karena tidak tahu. Tapi karena kita pernah tahu, misalkan karena kita pernah memakai air tersebut, nah makanya yang lebih tahu itu orang tersebut, orang yang bersangkutan. Dan biasanya tidak ada orang yang khusus bertugas mengecek bahwa air ini suci dan mensucikan, karena tidak ada ukuran atau alat untuk mendeteknya Pak itu. Karena kita kalau siapa tahu dalam penampungannya itu ada apa. Oh, nah itu mah harusnya kita yakin aja lah. Selama kita tidak tahu, kita hakul yakin. Karena kalau ya bisa aja misalkan kalau kita mau meneliti sampai demikian tidak masalah. Contoh misal, apakah kita yakin 100% ayam potong yang beredar gitu pemotongannya benar-benar secara syariat? Kan belum tentu, tapi ya kita yakin aja selama kita tidak melihat real. Misalkan satu rumah potong misalkan A,
Kalau misalkan kita lihat, oh ini tidak benar pemotongannya, ya udah. Tapi kalau kita tidak melihat mah hanya sekedar isu, oh bahwa di sana mah gini-gini. Tapi kalau kita tidak melihat secara real mah tidak usah menjadi patokan. Tapi kalau kita melihat real atau di toren misalkan, oh ada bangkai tikus misalkan. Nah itu. Tapi kalau kita tidak melihat, kita yakin aja bahwa air tersebut karena asalnya suci, ya insya Allah suci. Tapi kalau kita benar-benar melihat secara real, oh ada najis di dalam torennya, ya itu barulah kita boleh menghukumi air tersebut. Ada lagi, Ibu? Oh cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mudah-mudahan apa yang telah kita uraikan dalam kitab Fathul Qorib sebenarnya intinya sama aja sih sama kitab Safina sebelumnya, cuman ini lebih menjelas lagi, lebih mendalam lagi pembahasannya. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas hari ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.